Bismillahirrahmanirrahim. Cari penyebabnya, yaitu karena itu bentuk kedermawanan Allah, gitu ya. Sebagaimana analog saya bahwa profil orang yang jatuh cinta itu adalah suka memberi, dan itu dalam jumlah yang besar atau ihsan ya. Jadi memberinya bukan 1-2 tapi dilipat gandakan atau bahkan lebih dari yang seharusnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pertemuan kali ini, bahwa pahala ataupun ganjaran ataupun keutamaan yang diberikan untuk umat Rasulullah itu menjadi banyak, itu penyebabnya bukan lagi karena alasan pertama tadi, melainkan karena alasan apa-apa yang berkaitan dengan kekasih itu menjadi indah, gitu ya. Jadi apa saja atau apa-apa yang berkaitan dengan kekasih itu menjadi indah. Nah, untuk menyampaikan materi ini lagi-lagi saya memerlukan sebuah analog atau beberapa analog rasanya ya, supaya persoalan cinta yang ekstra logika itu lagi-lagi bisa dipahami oleh pikiran atau akal kita yang terbatas gitu ya. Karena soal cinta itu lagi-lagi memang tidak terbatas gitu ya. Dan sifatnya sangat subjektif, bukan lagi objektif ya. Sudah lulus semua keobjektifan seseorang itu akhirnya. Baik. Jadi analog pertama itu dapat dipahami dari, coba teman-teman mengingat, barangkali ada di mana kita punya masa muda atau masa-masa kita sebelum menikah ya, sebelum berkeluarga, itu kita merasakan jatuh cinta, kasmaran begitu ya. Nah, katakan seorang laki-laki sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang akan dinikahinya, tapi sebelum menikah dia tidak berani mengutarakan rasa itu. Nah, tapi akhirnya dia mencari tahunya secara diam-diam dari keluarganya, gitu ya. Katakan dia punya adik kecil. Nah, jadi yang disukai perempuan itu, tapi adiknya tadi itu ikutan disayang. Bahkan kalau ke rumah misalnya, atau kalau lagi bertemu dengan yang perempuan, yang ditanya itu adiknya.
Padahal sebetulnya itu merujuk pada dia, tapi karena tidak berani maka dialihkan ke adiknya dulu. Dan adiknya tadi itu juga sering saya dibelikan, "Dek, kamu sukanya makanan apa? Dek, kamu maunya jalan-jalan kemana?" Artinya yang disukai perempuan itu, tapi yang dibahagiakan, yang disenangkan ya, yang juga ikutan indah itu juga adiknya tadi ini. Keikut juga adiknya ini, kena untungnya gitu ya. Nah itu satu. Jadi apapun yang berkaitan dengan kekasih kita itu semuanya menjadi indah. Adiknya juga jadi ikutan istimewa di hati laki-laki tadi itu. Terutama karena apa? Karena adik tadi itu menjadi pusat informasi. Kakakmu sukanya apa sih? Warnanya sukanya apa kakakmu? Sukanya lagunya apa? Misalnya kan begitu ya. Nah kemudian juga ketika tadi misalnya laki-laki tadi sudah tahu informasi bahwa perempuan tadi itu sebetulnya suka dengan warna kuning gitu ya. Nah dia kebetulan sukanya warna hijau, perempuan sukanya warna kuning. Maka demi dia mengetahui bahwa warna kuning itu menjadi favorit yang perempuan, maka seketika itu dia pun juga jadi ikutan suka sama warna kuning. Jadi yang sebelumnya kalau cari barang itu diutamakan warna hijau, tiba-tiba dia suatu hari memerlukan peralatan handuk. Nah, waktu dia ke swalayan itu, akhirnya dia mencari handuk yang warna kuning. Kenapa? Karena dengan mengingat kuning, dia seolah mengingat kekasihnya atau orang yang disukai tadi itu. Kemudian melihat di taman-taman ada bunga kuning yang biasanya biasa aja, ini 2 kali lipat jadi lebih indah gitu loh bunga kuning tadi itu. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kasih itu indah semua. Gitu ya. Barangkali kalau ada yang pernah merasakan begitu mungkin akan senyum-senyum ya juga ya. Nah, bahkan ini yang sangat-sangat subjektif ya, maaf. Bahwa demi mendengar nama kekasih itu kita tuh selalu tersenyum gitu ya, senang, deg-degan gitu ya. Misalnya namanya Cindy begitu kan, ketika ada temannya yang manggil saja dia yang deg-degan. Nah ini sama seperti seseorang yang sudah jatuh cinta pada Rasulullah. Kenapa kok? Selain pertama karena orang jatuh cinta sukanya menyebut-nyebut kekasihnya, maka dia suka bersolawat pada Rasulullah ya. Kemudian orang yang jatuh cinta juga ketika ada orang yang menyebut kekasihnya, menyebut nama kekasihnya, itu dia menjadi ikutan senang. Ya Rasulullah, demi mendengar namamu saja aku sudah bahagia gitu ya. Jadi kita mendengar orang lain bersolawat, kita pun ikut bahagia gitu ya. Itu sebetulnya ciri-ciri orang yang sudah jatuh cinta juga seperti itu. Baik tadi ya, jadi apapun yang berkaitan dengan kasih itu indah. Nah kemudian katakan analog kedua ya, tadi analog pertama sudah, jadi apa-apa yang terkait yang orang yang kita sukai, misalnya kesukaannya dia apa, makanan kesukaannya, warna kesukaan dia, lagu-lagu kesukaan dia, itu kita juga jadi suka. Yang awalnya kita tidak suka, itu kita jadi suka, bahkan kita jadi membeli perabotan dengan warna kesukaan dia. Dan kemudian keluarganya dia pun menjadi istimewa di mata kita gitu ya. Nah kemudian juga analog yang kedua, bahwa sebenarnya pembahasan lebih tepat pada pembahasan estetika ya. Insya Allah kapan-kapan kalau sudah pada tahapan estetika akan saya sampaikan bagaimana sih estetika secara keseluruhan ya, insya Allah. Baik, jadi tahapan keindahan kalau dilihat dari segi estetika itu sebetulnya ada 3 tahapan jika dilihat dari sudut pandang seorang penikmat objek ya. Jadi saya ini sebagai penikmat objek keindahan itu memiliki 3 perspektif keindahan atas objek tersebut gitu ya. Baik, katakan tahapan yang pertama itu misalnya saya sedang dalam sebuah pameran ya, kemudian saya mengamati beberapa lukisan ya, jadi pameran lukisan ya. Ada lukisan abstrak, ada lukisan gunung, ada lukisan sawah, ada lukisan pantai ya.
ada lukisan bebatuan, ada orang-orang ya, bermacam-macam. Nah, fokus saya pada saat itu tertuju pada lukisan sawah, gitu ya. Nah, kalau saya ada pada tahapan yang pertama, sebuah estetika ya, estetika itu ya sama dengan filsafat keindahan itu tadi ya, dia ada dalam lingkup aksiologi atau nilai. Jadi ada dibagi dua, nanti ada etika dan estetika. Nah, estetika ini sudah di ujung, sudah puncaknya. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau saya berada di tahapan yang pertama, maka ketika saya sedang berada di depan lukisan sawah, maka saya akan mengatakan lukisan ini indah, manakala lukisan ini benar-benar indah. Artinya gradasi warnanya itu sesuai ya. Jadi hijaunya itu terdiri dari beberapa warna. Lukisan sawahnya itu warna hijaunya ada beberapa gradasi warna. Dilukis dengan sangat rapi dan hati-hati. Persis seperti aslinya. Artinya persis seperti keadaan atau gambar sawah itu. Nah, begitu ya. Jadi itu tahapan yang pertama. Saudara mengatakan ini indah, ini bagus, itu dengan landasan pertama tadi. Jadi karena memang lukisan itu memang indah, memang bagus karena dia sesuai dengan komposisi keindahan itu sendiri. Gradasinya, warnanya, kerapiannya, tingkat kesamaan dengan sawah asli. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau keindahan yang kedua, gitu ya, saya mengatakan bahwa lukisan sawah ini indah, itu tadi objektif ya, jadi sudah masuk dalam tataran objektif. Artinya kita selaku penikmat seni itu mengatakan indah itu ada alasannya ya, karena kita objektif ya, karena memang karya itu bagus begitu, komposisinya sesuai. Nah, kemudian kalau yang tahapan kedua ini sudah mulai agak subjektif ini. Jadi ada lukisan sawah, ada lukisan laut, pantai begitu ya, ada lukisan gunung dan abstrak. Di antara 4 lukisan ini, barangkali saya lebih menyukai lukisan dengan tipikal sawah gitu ya. Saya menyukai alam tuh lebih suka pada sawah, misalnya begitu. Maka di antara 4 lukisan ini jelas saya memilih lukisan sawah, saya katakan bagus. Nah, ini lebih pada apa? Subjektif. Sudah mulai ada subjektivitas ini. Kenapa? Karena saya mengatakan indah itu ada kaitannya dengan saya, karena saya suka maka saya bilang ini indah ya. Sudah mulai subjektif, artinya tahapan indah itu lebih tidak lagi menggunakan logika, tetapi sudah rasa yang bersumber pada diri kita sendiri. Karena saya suka ya berarti itu bagus, kalau saya nggak suka ya nggak bagus, saya lebih milih yang sawah dong. Nah, gitu akhirnya ya. Nah, kemudian yang terakhir pada tahapan ketiga adalah namanya pameran lukisan pasti tidak hanya terdiri dari satu pemilik atau satu pelukis saja. Jadi terdiri dari beberapa pelukis yang meletakkan karya-karya seni lukisannya di sana. Nah, katakan misalnya saya atau jangan saya, misalnya saudara lagi di situ ya, saudara berada di sudut pandang yang tahapan ketiga. Nah, saudara itu misalnya melihat lukisan itu tadi, itu karena apa? Karena diberitahu sama orang yang saudara suka bahwa kamu nanti kesini ya, karena aku memamerkan lukisanku di pameran lukisan ini gitu ya. Jadi artinya dia kesana semata-mata karena ingin melihat lukisan orang yang disukai. Nah, ketika dia sudah melihat maka ditanya lah sama orang tadi kan, sama orang yang disukai tadi, "Dek, bagus nggak lukisan saya?" "Bagus kok." Nah, kebetulan lukisannya itu sebetulnya saudara tidak suka. Dari segi gradasi dikatakan juga tidak sesuai, komposisinya tidak sesuai. Kemudian saudara juga tidak menyukai, karena yang dilukis adalah lukisan abstrak gitu ya. Jadi kan tadi komposisi yang pertama sesuai dengan komposisi keindahan. Yang kedua lebih subjektif sesuai dengan kesukaan kita. Yang ketiga lebih subjektif lagi. Nah, kenapa? Karena sebetulnya ini tidak terikat lagi pada objeknya, tetapi pada subjeknya. Siapa yang berada di balik lukisan ini? Ya jelas saja, yang ada di balik lukisan ya pasti pelukisnya. Ya pelukisnya itu orang istimewa di hati
kita, di hati orang yang melihat lukisan tadi itu, maka dikatakan bagus kok kak, atau bagus kok mas, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau saya yang melihat, mungkin karena saya nggak suka lukisan abstrak, saya bilang itu nggak bagus, gitu ya. Nah tapi karena perempuan tadi ini kasmaran sama laki-laki ini, ataupun sebaliknya, maka dia bilang bagus, indah, cantik. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kekasih itu menjadi indah semua, gitu ya, bernilai lebih. Karena bernilai lebih tadi itu, kita akan memberi lebih. Jadi dari ketiga analog tadi itu, apa sebetulnya kaitannya dengan Rasulullah dan umatnya, dan juga kebaikan Allah pada umat Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah itu kekasihnya Allah ya. Laulaka ma khalaqtu aflak. Tidaklah aku menciptakan alam semesta ini ya Muhammad, jika bukan karena engkau. Atau jika bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Itu ungkapan cinta yang betul-betul mendalam dan tidak bisa hanya dipahami hanya sekadar textual thinking atau berdasarkan kata per kata saja. Itu ya. Itu ungkapan bahwa kecintaan yang amat mendalam, yang besar terhadap seseorang. Sama seperti ketika ada sebuah lagu Malaysia ya, kalau saudara ingat, ini yang mungkin yang lahir tahun sebelum 80-an ya, atau 80-an awal ya, itu tahu lagu ini. Misalnya liriknya begini: kerana cinta lautan berapi pasti akan kurunang jua ya. Kerana cinta lautan berapi pasti akan kurunang jua ya. Jadi kalau saudara pakai logika jelas nggak sampai, gitu ya, bahwa andaikan kita itu mengarungi lautan itu pakai berenang, ini lautan nggak pakai api loh ya, lautan biasa itu kita berenang dari ujung ke ujung aja loh, belum tentu bisa, gitu ya. Apalagi ini kerana cinta lautan berapi pasti akan kurunang jua. Lautan berapi sampai menyeberangi dengan cara berenang, lebih nggak masuk akal lagi. Maka tidak bisa sesuatu tuh hanya dilihat pada tataran apa yang saudara dengar saja, apa yang saudara baca saja, atau apa yang saudara lihat saja. Karena kita ini lebih, lagu tadi itu lebih menekankan pada misi substansinya atau hakikatnya atau makna pesannya. Maka tidak bisa kita analisis dengan apa yang kita dengar saja. Nah itu menunjukkan kadar cinta seseorang yang betul-betul mendalam. Berarti aku tuh sungguh-sungguh sama kamu, cintaku tuh betul-betul besar. Nah seperti itu. Sama dengan tadi laulaka ma khalaqtu aflak. Baik, dari situ kita menyadari sekarang bahwasannya pahala-pahala, keutamaan-keutamaan, ganjaran-ganjaran besar, dan semua kebaikan yang Allah berikan pada kita selaku umatnya Rasulullah itu semata-mata bukan karena kehebatan kita atau karena kita ini orang yang baik, bukan. Itu karena keberuntungan kita sebagai umat Rasulullah. Karena tadi apa saja yang berkaitan dengan kekasih itu menjadi indah. Maka kita ini katutan, katanya orang Jawa, kena juga. Katutan menjadi indah tadi loh. Karena indah, kita jadi disukai, kita jadi diberi sesuatu yang lebih itu tadi. Kadarnya sebagaimana sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya.